Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita ada di doa dan puasa saudara. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan Tuhan Yesus baik saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Ayo angkat jempolnya tinggi. Katakan saudara. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan saudara. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo angkat jempol saudara katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamanya sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Katakan saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Oh ya Allah, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu
penuhi tempat ini. Mari katakan, sembahkan, Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. mari katakan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu Tuhan. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. biar musik saja. Mari angkat tangan, sembah Dia, saudara. Kami sembah Kau Tuhan. Kami merendahkan hati, merendahkan diri, mengangkat tangan menyembah-Mu, ya Aba.
saudara. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan hingga kemuliaan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah, kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami sembah Yesus. Oh, Kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas kami ada untuk menyembah Yesus, Yesus, dalam hadirat-Mu. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus selamanya. Kau yang layak disembah dulu, sekarang dan selamanya. Kau ditinggikan, Diagungkan Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau dimuliakan, dimuliakan, diagungkan.
Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji ya Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar ya Tuhan, Engkau yang layak disembah bagi kota ini. Dan biarlah penduduk yang ada di kota ini akan terus menyembah Tuhan, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Sebab nama-Mu yang besar atas kota ini, yang memerintah bagi kota kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, cerkus buat pemerintahan kota kami. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan turun atas Pekanbaru, bahkan seluruh penduduknya. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa kuasa Allah ya Tuhan sungguh nyata atas pemerintahan kami yang ada di kota ini, agar seluruh ya Tuhan dinas-dinas terkait yang ada ya Tuhan, baik yang ada di legislatif, yudikatif, eksekutif ya Tuhan, kami berdoa biarlah ya Tuhan kebenaran itu ditegakkan, sehingga ya Tuhan pemerintahan kami adalah pemerintahan yang benar, pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang adil, bahkan pemerintahan yang senantiasa ya Tuhan mengasihi Tuhan dan mengasihi masyarakat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan, buat hukum yang ada di kota ini ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan menegakkan kebenaran ya Tuhan, agar ya Tuhan rencana Tuhan dinyatakan bagi kota kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat keamanan kota kami ya Tuhan. Biarlah perlindungan Allah itu sempurna bagi kota kami ya Tuhan. Setiap ya Tuhan geng-geng motor yang ada di kota ini ya Tuhan, sifat-sifat arogan ya Tuhan yang meresahkan masyarakat, kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau ya Tuhan melepaskan damai sejahtera-Mu itu turun atas mereka, sehingga ya Tuhan masyarakat ini dalam keadaan kondusif, dalam keadaan aman, karena Tuhan yang berikan perlindungan bagi kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terus ya Tuhan nyatakan kebesaran-Mu bagi kota kami, sehingga ya Tuhan Pentakosta ketiga itu terjadi atas kota kami. Bahkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi atas Pekanbaru ya Tuhan. Kami akan melihat akan banyak suku kaum yang ada di kota ini ya Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang memuliakan Tuhan, datang mengagungkan Tuhan, karena kerajaan-Mu lah ya Tuhan yang akan ditegakkan bagi kota kami. Ini doa kami ya Tuhan atas Pekanbaru, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Terpujilah namamu, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami berseru memanggil namamu, meminta pertolongan yang daripadamu Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, yang sudah dibenarkan oleh firman-Mu, sebab firman-Mu yang telah menentukan kami Tuhan. Oh, kami minta Tuhan kekuatan yang daripadamu Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Kami Tuhan Rayon 12 membutuhkan kekuatan yang daripadamu. Oh, penundaan-penundaan yang sudah kami alami di masa pandemi ini, kami minta percepatan daripada Tuhan. Percepatan segala sesuatu terjadi Tuhan. Kami rindu penuaian terjadi atas wadah ini Tuhan. Rayon 12 Tuhan. Oh, rapasandara barala. Di setiap ibadah kami mengalami penuaian. Ibadah yang di Indo, CP1, CP2, CP3, CP4, ibadah yuk, ibadah sekolah minggu. Ada pengurapan yang daripadamu. Ada hadirat Tuhan yang memulihkan setiap umat-umat Tuhan. Oh, rapasandara barala patas sandara. Kami berdoa juga Tuhan untuk cabang yang ada di Dumai, cabang yang ada di Duri Tuhan, cabang yang ada di Bali, mengalami yaitu hadirat-Mu Tuhan, mengalami penuaian terjadi Tuhan. Oh, rapasandara barala. Cabang-cabang yang ada di dalam kota, cabang-cabang yang ada di luar kota, mengalami lawatan Tuhan. Penuaian terjadi. Kami minta Tuhan, yaitu para penuai yang siap siaga, yang siap, yang teguh, yang militan untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Oh, rapasandara barala. Kami hendak bermazmur kepadamu, sebab Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah masur kami Tuhan. Oh, layak Kau dipuji, layak Kau disembah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kebangkitan terjadi atas kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko dan para wakilnya, Pak Gede dengan ketiga wakilnya. Hikmat pewahyuan itu mengalir atas kami. Kami Tuhan memasuki bulan misi. Kami rindu setiap kami Tuhan mempunyai hati misi, belas kasih akan jiwa-jiwa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, memasuki bulan Oktober ini Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang memulihkan setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar,
Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan berkati kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau mengajari kami ya Tuhan hari ini, biarlah kami melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini dalam doa puasa ini, saya berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pelajari hari ini Bapak Ibu dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah Bapak Ibu, satu hal yang menarik dari pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana pemungut cukai, orang-orang yang ditolak dari masyarakat, bahkan juga orang-orang berdosa, itu biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Jadi Yesus dekat dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan pemulihan dan kelepasan dalam hidupnya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu, menarik sekali bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa. Kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Bapak Ibu, berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang Bapak Ibu, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi saksi, tetapi kita juga mengikuti teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Bahwa Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menerima orang apa adanya dan kemudian memulihkan mereka, membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, orang yang sudah lama kita mengikut Tuhan, apakah kita masih punya waktu yang kita berikan untuk berjumpa dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang belum diselamatkan, dengan orang-orang yang belum menerima Kristus dalam hidupnya? Kalau ayat 1 tadi dikatakan begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi Yesus mempunyai waktu yang setiap hari Dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang berdosa. Dia memberitakan kabar baik pada orang-orang yang belum diselamatkan. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita memberikan waktu setiap hari. Kalau kita kembali lihat kehidupan kita di awal Bapak Ibu, bagaimana ketika kita menjadi orang percaya pertama kali, bagaimana ketika kita menerima Yesus pertama kali, apakah ada orang yang memberitakan kebenaran itu kepada kita sehingga kita mengalami pertobatan, sehingga kita mengalami lahir baru? Sebagian besar dari kita Bapak Ibu, kita menerima kesaksian dari orang lain, kita menerima pemberitaan kabar baik dari orang lain, dan kemudian kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sepenuh hidup kita. Nah kemudian waktu terus berjalan, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, waktu terus berjalan, apakah kita juga bisa berbuat baik kepada banyak orang dengan memberi waktu, memberitakan kabar baik kepada orang lain? Apakah kita sibuk dengan pekerjaan kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita di gereja? Apakah kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan keluarga kita? Sehingga kita lupa fokus kepada melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Yesus memberi teladan bagaimana Dia berjumpa dengan pemungut cukai, Dia berjumpa dengan orang-orang berdosa untuk menyampaikan kabar baik. Nah Bapak Ibu, kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita memberikan waktu setiap hari berjumpa dengan orang-orang yang belum diselamatkan, berjumpa dengan orang-orang berdosa, berjumpa, datang kepada mereka, mengunjungi mereka, komunikasi mereka, membangun hubungan dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan kabar baik, keselamatan kepada mereka, sehingga mereka pun diselamatkan. Firman Tuhan dikatakan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya.
Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ketika seorang mempunyai 100 ekor domba dan ketika kehilangan 1 ekor domba, dia meninggalkan yang 99 ekor tadi dan kemudian pergi mencari yang 1 ekor itu hilang. Dan ketika dia menemukannya, dia kemudian mengumpulkan sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya dan kemudian bersukacita. Tuhan mau Bapak Ibu bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita pergi mencari domba-domba yang terhilang. Kita pergi mencari domba-domba yang tersesat. Kita pergi mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa yang belum mendapatkan kebenaran. Jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jiwa-jiwa yang tidak ada kepastian dalam hidup mereka. Kalau ditanya, kalau Tuhan panggil hari ini kemana, mereka nggak tahu jawabannya, Bapak Ibu. Tugas siapakah itu, Bapak Ibu? Tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, kita perlu memberitakan kabar baik pada mereka yang membutuhkan. Banyak di luar sana Bapak Ibu orang-orang yang menjerit, banyak di sana orang-orang yang menangis, orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang menderita oleh karena mereka belum diselamatkan. Tugas kita Bapak Ibu, kita pergi keluar dari kenyamanan kita, kita pergi keluar dari tembok kita pergi keluar dari aktivitas kita dan kemudian kita membagi waktu mencari mereka. Firman Tuhan ajarkan bahwa ketika satu orang ini kehilangan domba, dia tidak tunggu di rumah. Dia tidak menunggu domba itu datang ke rumah. Tapi dia pergi mencari domba itu sampai ia mendapatkannya. Nah Bapak Ibu, ada kalanya seringkali kita hanya menunggu, kita berdoa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya berdiam diri di rumah. Kita hanya berdiam di gereja. Tetapi kita tidak keluar memberitakan kabar baik. Padahal firman Tuhan katakan, perumpamaan ini mengajarkan bagaimana seseorang yang kehilangan 1 ekor dombanya, dia pergi yang meninggalkan yang 99 dan kemudian pergi mencari 1 domba yang tersesat itu. Itu tugas kita Bapak Ibu. Ayat 7 dikatakan begini, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ternyata Bapak Ibu, ketika kita menemukan 1 jiwa yang terhilang dan mereka bertobat, mereka diselamatkan, mereka terima Yesus, firman Tuhan katakan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Tuhan bersukacita ketika seseorang bertobat menerima Yesus secara pribadi. Sorga bersorak ketika satu pribadi bertobat menerima Yesus. Sorga akan bersorak ketika 1 orang memutuskan untuk mengikuti Yesus seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu, inilah tugas kita. Kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tugas kita adalah Bapak Ibu pergi menjadikan semua bangsa murid. Tugas kita adalah pergi mencari jiwa-jiwa yang hilang. Tugas kita adalah pergi mencari orang-orang yang tersesat. Tugas kita adalah pergi memberitakan kabar baik. Kita tidak hanya datang ke gereja setiap minggu. Itu penting Bapak Ibu, kita datang beribadah. Tetapi setelah kita beribadah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari Senin sampai Sabtu? Kita beribadah setiap hari Minggu, datang kepada Tuhan. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, kita lebih banyak di dunia kerja. Kita lebih banyak di marketplace. Kita lebih banyak di lingkungan kita. Ke gereja mungkin hanya 2 jam, atau mungkin 4 jam, atau mungkin 6 jam. Tetapi di luar hari Minggu Bapak Ibu, kita punya banyak waktu untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus.
Tugas kita Bapak Ibu memberitakan kabar baik. Sekarang Bapak Ibu, Injil bisa diberitakan lewat apa saja, kapan saja, di mana saja. Kita bisa memberitakan Injil lewat media sosial, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, lewat apa saja Bapak Ibu. Kita pergunakan untuk memberitakan kabar baik, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena keselamatan tidak ada di bawah siapapun juga, kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita memberitakan Injil dan orang bertobat, orang menerima keselamatan, maka sorga bersorak, sukacita besar terjadi di sorga. Dan Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, tugas kita, baik kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, dan belum melayani, sama-sama memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada banyak orang. Ingat Bapak Ibu, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita sudah menetap di satu gereja? Sudah berapa tahun kita menetap menjadi pelayan jemaat, menjadi jemaat, atau bahkan menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi sintua? Dan sudah berapa jiwakah yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah kita bawa rutin setiap bulan kepada Tuhan, kita mencari jiwa? Ataukah setiap tahun? Ataukah setiap hari? Atau tidak sama sekali, tidak ada sama sekali kita membawa jiwa kepada Tuhan? Kita perlu membawa jiwa-jiwa. Kenapa? Karena jiwa-jiwa itu adalah kesukaan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas tadi katakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Yesus senang sekali berbicara dengan mereka. Yesus senang sekali menyatakan isi hatinya dan menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Dan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau bahwa orang-orang berdosa, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum dibenarkan, mereka datang kepada Tuhan dan dibenarkan di dalam Tuhan. Ketika seseorang menerima Yesus secara pribadi, maka pembenaran itu akan turun, justification, pembenaran, dan dia akan dibenarkan dan dia akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu, itu tugas kita, setiap kita orang percaya. Jangan hanya puas datang ke gereja, jangan hanya puas datang terus melayani Tuhan, tetapi terus beritakan Injil, satu jiwa, terus sampai Injil ini diberitakan kepada semua orang. Setelah itu tibalah kesudahannya. Mari Bapak Ibu, ambil komitmen, Tuhan, aku mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan, aku mau mencari jiwa yang tersesat. Aku mau mencari domba yang terhilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya lewat hidup kita Bapak Ibu, kita menjadi berkat. Banyak orang boleh diselamatkan dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami terus melakukan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami untuk kami memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu, menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu, menjadi pelaksana amanat agung Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang sedang Kau pilih, yang Kau pilih ya Tuhan. Biar lewat kehidupan kami banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Tahirkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh melakukan perjamuan kudus dan hidup kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan juga anggur di rumah kita masing-masing. Dan kita mau lakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memberikan kepada kami keberanian oleh Roh untuk kami memberitakan kabar baik ya Tuhan. Biar lewat kehidupan kami banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Banyak orang boleh diselamatkan. Urapi berkati kami ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Terima kasih buat ibadah doa puasa hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mengikutinya kami diberkati. Setiap kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah doa puasa kami. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai berkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara.